Berarti orang yang ikut menertawakan, orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai orang-orang yang tersesat. Sekarang kan ada branding lah Ustadz. Nih pemuda tersesat nih, orang-orang yang berkumpul dengan kesesatan mereka gitu. Walaupun mereka menganggap itu sebuah lelucon nih. Berarti kita masuk ke situ, kita ikut menertawakan lelucon agama, kita termasuk dalam golongan mereka. Jelas Allah sebutkan dalam Al-Quran. Idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum. Apabila engkau melihat orang-orang mengolok-olok ayat-ayat Allah, engkau berpaling dari mereka. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan jangan kau duduk-duduk dengan mereka. Karena kalau seandainya kau duduk dengan mereka, engkau akan semisal dengan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'. Alhamdulillah, senang sekali hari ini kita bisa kembali ngobrol santai, ringan dan juga penuh faedah ilmu. Insyaallah kita akan ngobrol ya, tentunya di podcast Sunnah Muhammad. Dan kali ini kita bakal sedikit berbeda suasananya karena di hari ini saya ditemani oleh sahabat saya, yaitu ada Akhi Dais. Kita sapa dulu Dais. Assalamualaikum Dais. Lagi sibuk apa nih sekarang? Sekarang sibuk ngajar, bangun-bangun bisnis karena ya kalau pandemi harus pintar-pintar supaya bisa bertahan kan. Betul. Biar bisa survive ya. Bisa survive. Jadi akhir-akhir ini kesibukannya itu aja. Masya Allah. Dan tentunya untuk kali ini kita bakal sedikit ngobrol santai ya Is ya. Dimana hari ini kita bakal ngobrol tentang ada satu permasalahan yang memang hari ini sedang kembali di up. Nah, sebelum kita masuk nih ke permasalahan kita pada hari ini, mungkin Ana pengen nanya dulu nih ke antum, setuju nggak sih kalau misalnya hari ini pekerjaan yang paling menyedihkan itu adalah sebagai seorang komedian? Nah, kalau mungkin ya pendapat saya nih sebagai anak muda, menyedihkan tidak menjadi komedian kayak gitu. Nah, kalau kita dalam melihat perspektif keduniaan nih sih ya, jadi kan biar agak lebih berat bahasanya. Jadi kan ya setiap kita pasti pingin punya income yang baik dengan pekerjaan yang menyenangkan ya. Istilahnya ya melucu, pekerjaan yang nggak berat, nggak harus nyangkol dan lain-lain, dan dapat income yang bagus, kenapa enggak? Tetapi kan ya kembali lagi kan, kita tujuan kita hadir di dunia ini juga bukan hanya sekadar mencari harta, tapi apa yang mau kita pertanggungjawabkan nih. Nah, akhirnya kan, tapi kita juga tahu nih segmentasi lelucon itu disukai banyak orang, apalagi di kala kondisi seperti ini nih. Berat, pingin ada yang hibur kan. Nah, sedangkan itu menjadi salah satu pilihan pekerjaan juga. Nah kan pasti. Sekarang tapi harus kita juga tidak boleh lupakan bahwasanya ada nilai-nilai agama yang harusnya kita perhatikan nih, Bang. Nah ini nih yang sekarang kita pengen bahas di podcast kita. Tentang agama bukan jadi bahan lelucon. Agama. Nah, tentunya kali ini kita akan coba bahas santai ya dengan salah satu guru kita. Alhamdulillah sudah hadir Al-Ustadz Haris Abu Naufal Fizahullah Ta'ala. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifal Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah sehat Ustadz. Habis dari safar terus sibuk terus tadi. Tapi alhamdulillah jet lagnya udah hilang. Baik, untuk hari ini Ustadz, Ana pengen tanya-tanya nih, mungkin Ana dan juga Dais, kita pengen ngobrol tentang permasalahan yang hari ini kembali di-up Ustadz, tentang agama kembali dibawa ke dalam ranah yang tidak ada ujungnya ya. Bisa kita bilang seperti itu ya. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan pertamanya adalah bagaimana cara kita menyikapi Ustadz sikap seseorang yang melewati batas dalam bercanda sampai harus menyeret agama. Mungkin ada. Sebenarnya kita berbicara dari sisi batasan ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membatasi segala sesuatunya itu dengan batasan yang cukup jelas. Bahkan Allah menyebutkan dalam ayatnya, tilka hududullah fala ta'taduha wa man yata'adda hududallah faulaika humudz zalimun. Itu merupakan batasan-batasan Allah, dan jangan engkau melewati dari batasan yang telah dibatasi oleh Allah. Dan siapa yang mereka membatasi batasan-batasan Allah, dia termasuk orang-orang yang zalim. Jadi sebelum kita berbicara tentang agama atau kita berbicara tentang keagungan Islam itu sendiri, kita ingin membahas dulu mungkin dari sisi bercanda. Apa memang bercanda itu dilarang dalam Islam? Atau kalau seandainya tidak dilarang, apa sebenarnya batasannya?
Taib, kalau kita melihat dari kehidupan Nabi SAW, hidup beliau nggak tegang, hidup beliau mengasyikkan. Akhirnya buktinya orang yang masuk Islam itu bukan hanya dari kalangan tua, bahkan banyak anak-anak muda yang mereka cukup tertarik dengan bawaan Nabi SAW. Ya, kita bisa mengenal namanya Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Thabit, dan juga seperti Mus'ab bin Umair. Rasulullah dekatnya dengan anak muda itu luar biasa. Jadi pernah suatu hari Nabi SAW, beliau melihat seorang pemuda yang dia membawa lari kudanya dengan cepat seperti itu. Kemudian dikejar oleh Rasulullah. Kenapa kamu buru-buru pulang? Kan dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ini baru menikah. Ya, saya ini sudah kangen sama istri ya. Jadi sudah sekian lama waktu berperang, saya sudah kangen sama istri. Kemudian kata Nabi SAW, kalau memang engkau akan mendatangi istrimu, ya, maka engkau rapikan dulu rambutmu, siap-siap dulu, dan engkau datang ke tempat istrimu di waktu malam hari. Karena memang malam hari adalah malam yang seseorang akan ya mungkin bercinta ya dengan pasangan hidupnya. Jadi hal yang seperti ini tuh bukan hal yang tabu buat Nabi SAW untuk dekat dengan anak muda. Bahkan beliau melihat kondisi dan keadaan anak muda di zaman itu sendiri, beliau bisa bersabar. Ya, jadi waktu itu ada seorang anak muda datang di perkumpulan Nabi SAW. Coba bayangin, sebagian sahabat itu untuk bertanya kepada Rasulullah saja hal-hal yang sifatnya adalah privasi. Privasi pasti mereka kadang nggak bertanya. Iya, benar. Atau hal-hal yang sifatnya ibadah dan sebagainya, terkadang mereka malu. Jadi ada seorang anak muda pada waktu dia mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Coba kita bayangin. Rasulullah sedang berkumpul dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat yang lainnya di majelis yang tentunya majelis ilmu. Tiba-tiba datang orang, izinkan saya berzina. Ini kan luar biasa ya. Mungkin kalau kita nanti apa-apaan nanti ngomong seperti ini kan. Tapi Nabi SAW bersabar. Bagaimana Rasulullah mengajak dia berkomunikasi? Rasulullah nggak mengatakan zina itu haram. Rasulullah nggak mengatakan kalau kamu berzina nanti kamu dibakar dalam neraka. Jadi sesuatu yang menakutkan. Betul, ayat Quran tentang haramnya zina jelas sekali. Ancaman tentang neraka jelas. Tapi Rasulullah, bawaannya beliau, bagaimana anak muda ini bisa menerima apa yang beliau sampaikan? Apa beliau bertanya? Beliau berkata, kalau seandainya engkau punya ibu, mau nggak ibu engkau dizinai? Atau kalau punya adik perempuan, mau nggak adik perempuan kau dizinai? Demikian pertanyaan diajukan oleh Nabi SAW. Dan tentunya seseorang dia tidak akan, walaupun mungkin dia bandit ya, pasti dia nggak suka anaknya, ibunya, pasti dia nggak suka. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, kalau memang demikian tidak ada dosa yang paling saya benci kecuali zina. Pendekatan Nabi SAW itu dengan anak muda itu luar biasa. Ya, jadi kalau kita cerita bercanda, Rasulullah bercanda. Pada suatu hari Rasulullah melihat ada seorang menaiki unta, dan untanya bukan anak unta sudah tua. Kemudian kata Rasulullah, kenapa engkau menaiki anak unta? Kemudian berkata, ya Rasulullah, ini bukan anak unta, ini induk unta. Tapi kata Nabi SAW, betul, tapi dia kan anaknya unta juga kan. Kan nggak mungkin dia lahir begitu saja. Tetap walaupun dia sudah tua, tetap dia adalah anaknya unta. Ya misalnya orang kakek-kakek 70 tahun hari ini, tetap kan anaknya manusia. Benar-benar. Iya, jadi Rasulullah bercanda pada waktu itu yang membuat orang itu senang, karena orang pasti senang dicandain. Tapi candanya Nabi SAW itu sesuatu yang sifatnya nggak berbohong. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan wailun lahu. Liyuhaddithu hadis. Celaka bagi orang-orang yang dia mengkhabarkan sebuah khobar, yang mana khobar itu membuat manusia itu tertawa, membuat manusia itu gembira, tetapi berbohong. Celaka, kata Nabi SAW, celaka dia. 3 kali diulang oleh Nabi SAW, celaka, celaka, celaka. Nah ini dia nggak mengolok-olok agama. Dia cuma cerita lucu lah, sesuatu yang nggak pernah ada kejadiannya, tapi dia kemas cerita itu supaya orang menarik. Walaupun niatnya baik nih. Walaupun niatnya baik untuk menyenangkan orang, membahagiakan orang. Rasulullah mengatakan celaka dia. Apalagi kemudian seseorang ngolok-ngolok agama. Maka ini jauh lebih berbahaya. Dia ngolok, dia ketawa saja lucu, hal-hal yang sifatnya bukan mengolok-ngolok agama, dia sudah dianggap celaka. Wail itu adalah sebuah lembah yang ada dalam neraka jahanam. Jadi apalagi kalau dia berbicara mengolok-olok agama, justru lebih parah. Ya hukuman yang akan diberikan kelak. Baik Ustadz, ini menarik Ustadz. Nah, kalau kita berbicara tentang batasan nih dalam bercanda dalam agama, ada teman-teman mungkin sebagian orang bilang kan semuanya tergantung niat nih. Sedangkan Islam mengajarkan semua ibadah tergantung niatnya. Kalau saya niatnya mungkin baik,
kan seharusnya ini bisa jadi baik Ustadz, karena kan niat saya dimulakan dengan baik, saya tidak niat berbohong dan orang tahu nih saya berbohong, kan nggak apa-apa. Nah, itu gimana tuh Ustadz? Jadi kadang-kadang ada sebagian orang ya, ketika dia memahami agama itu dengan logikanya. Ya yang penting kan saya baik, tujuan saya kan nggak menyakiti hati orang, saya juga nggak menyusahin orang. Ya tujuan saya baik. Jadi di dalam Islam, jadi kalau kita berbicara Islam, ayo kita berbicara Islam. Tapi kalau seandainya kamu, yang penting saya baik, kemudian kamu nggak menisbatkan sesuatu kepada Islam, itu mungkin urusan kamu. Tetapi walaupun urusan kamu bukan berarti dia nggak berdosa ya. Tapi ketika dia sudah melabelkan Islam, maka dalam Islam itu ada dua hal pondasi di dalam sebuah amalan itu dianggap benar. Yang pertama adalah niatnya baik. Yang kedua, ya sesuai dengan apa yang telah dituntun oleh Nabi SAW. Jadi kalau kita melihat sahabat Rasulullah SAW, pernah mereka mendatangi mendatangi istri Nabi. Mereka ingin tahu bagaimana ibadah Nabi di rumah. Jadi kan mau nggak mau kan harus tanya ke Aisyah ya, bagaimana puasanya, bagaimana sholat malamnya. Setelah mereka mendapatkan informasi tentang ibadahnya Rasulullah di malam hari, kemudian sebagian mereka mengatakan, kalau memang demikian, saya akan terus menerus sholat malam, tidak tidur. Yang lagi berkata, ya sudah, saya akan terus menerus berpuasa, saya tidak akan berbuka. Atau ada yang mengatakan saya akan menjomblo. Ya udah, karena kalau menikah nanti sibuk dan lain sebagainya. Nah, kalau kita berbicara apa yang mereka sampaikan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, kira-kira mengganggu orang atau tidak? Gak ada orang yang dia ganggu kan gitu. Dia nggak mengusik orang, dia nggak mengganggu keamanan orang, nggak mengambil hak orang. Dia cuma privasi dia sendiri, dia ingin lebih fokus beribadah, nggak mengusik orang lain. Dan niatnya juga baik. Dia bukan ingin membuat kehancuran, dia ingin ibadah, ingin puasa dan lain sebagainya. Tetapi kemudian Nabi SAW dilaporkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, dan bahkan beliau menyampaikan di khutbah. Kata Rasulullah SAW, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Coba perhatikan. Orang yang tadi ingin beribadah tujuannya baik, nggak ada tujuannya macam-macam. Tetapi mereka melakukan ibadah dari batasan yang di atas batasan yang telah dibatasi. Oh iya. Iya, Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang mereka benci dengan sunnahku. Coba bayangin. Orang yang benci sunnah digambarkan oleh Nabi adalah orang yang beribadah tetapi dia tidak melihat waktu. Iya, orang yang mereka berpuasa tapi dia nggak melihat batasannya. Iya, orang yang dia sholat malam dia nggak melihat batasannya. Kata Rasulullah, itu adalah orang yang benci dengan sunnahku. Kata Nabi, saya sholat malam saya juga tidur, saya berpuasa saya juga berbuka, saya beribadah saya juga nikah. Ini kan jadi hidup Nabi itu sangat ideal. Jadi betul. Kalau seandainya seseorang berniat baik dengan sesuatu, yang sesuatu itu tidak ada sandarannya agama, maka tentu lebih akan salah. Sesuatu yang ada sandarannya dalil sholat, puasa, akan ada dalilnya. Tapi ketika dia berlebihan, walaupun tujuannya baik, itu disalahkan oleh Nabi SAW. Jadi ini konsep dalam agama kita sebenarnya. Iya. Jadi bisa dibilang tadi kata Ustadz, semua bercanda itu memang harus tetap ada batasannya ya, gitu ya. Karena dengan begitu kita nggak terlalu jauh nyeleweng ke hal-hal yang lain. Nah, tapi untuk hari ini Ustadz memang apalagi kayak anak-anak muda sekarang Ustadz bikin konten, bener nggak sih? Setuju nggak sih? Bikin konten, kemudian pasti untuk mencairkan suasana ini kan ada kesil bercandanya nih. Nah, sekarang ini Ustadz sedang jadi salah satu fenomena terbaru juga ya tentang dark jokes Ustadz. Artinya bercandanya terlalu gelap Ustadz. Artinya canda gelap. Hal-hal yang sebenarnya tidak bisa dibencanakan oleh orang umum nih. Jadi diwakilkan nih sama mereka nih Ustadz. Contoh candaan agama atau hal-hal yang sifatnya sangat privasi kayak gitu Ustadz. Nah, ini kan jadi masalah nih sekarang Ustadz. Benar. Nah, ketika kita bercanda tentang agama, misalnya saya tanya nih sama teman saya atau ada beberapa lah di tongkrongan, sholat yuk, musim sholat katanya. Aku masih musim nih sholat. Aku udah biasa sholat, luan aja katanya. Tapi dia nanti sholat Ustadz. Tapi dia bercanda seperti itu supaya memecah lelucon nih di tengah, memecah tawa lah di tengah tongkrongan. Itu gimana Ustadz? Berpengaruh nggak kepada keislaman seseorang ketika dia bercanda seperti itu? Jadi ini adalah sesuatu yang cukup memprihatinkan ya. Kita mengetahui bahwasannya agama ini sesuatu yang sangat sakral. Dia lebih sakral daripada foto seorang presiden. Dia lebih sakral daripada foto Garuda Indonesia. Walaupun kita tidak kita tidak anti NKRI ya, kita tidak anti, kita mencintai negara ini,
kita mencintai aturan-aturan dalam negara ini, ya, selama tentunya aturan itu tidak bertentangan dengan agama. Tetapi saya rasa juga presiden atau siapapun dari pejabat negara, dia tidak mengatakan saya itu lebih dimuliakan daripada syariat Allah, kan begitu ya. Benar. Saya harus lebih dimuliakan daripada Allah. Saya rasa nggak ada pejabat yang muslim akan berkata demikian. Nah, ketika ada orang yang dia mengolok-olok lambang negara, itu saja sudah dianggap jelek. Bahkan ada hukuman yang tegas. Ya, seharusnya mengolok-olok agama itu lebih harus berbahaya. Karena agama itu adalah seseorang ketika menganut agama, ada bentuk pengagungan dan kecintaan dia kepada agama itu sendiri. Tapi ketika dia sudah mengolok-olok, sudah buat lelucon, maka telah hilang pengagungan dia dalam agama itu sendiri. Kita punya orang tua, ibu dan bapak yang harus kita muliakan. Tapi ibu kita leluconin, ibu kita buat canda, ibu kita buat hal-hal yang nggak pantas. Orang kan memandang, kamu nih kok begini bermuamalah sama ibumu. Pasti orang kan mengecap itu jelek. Iya, tetapi kenapa dalam urusan agama seseorang kadang nggak menganggap itu sebuah kejelekan? Saya kebetulan melewat ada sebuah hal-hal yang lucu yang dia larinya ke pembahasan agama, karena memang malam ini kita akan bahas ini, jadi mau nggak mau saya harus cari tahu informasi. Jadi dari hal yang dia sebutkan, malaikat, ya, ketika seseorang itu akan meninggal akan dicabut nyawa oleh malaikat. Ya, jadi awalnya dia pembahasan rokok itu bisa mengurangi 12 menit umur seseorang. Nah, pembahasannya seperti itu. Kemudian dia mengatakan, lah kalau nanti manusia itu banyak meninggal atau lain sebagainya, lah malaikat kebingungan nanti. Bagaimana mencabut nyawa? Terus jadi bahan tertawa. Wah, seperti itu ya. Yang jelas ini istihza. Inilah bentuk olok-olok kepada agama, dan ini bisa mengeluarkan seseorang dalam kekafiran. Allah mengatakan dalam ayatnya, "Qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah, apakah kepada Allah, kepada ayatnya dan kepada rasulnya kalian memperolok-olok, sungguh tidak ada uzur bagi kalian dan kalian telah kafir apa yang telah kalian lakukan. Jadi asbabun nuzul ayat-ayat ini, pada waktu itu ada sebagian orang pulang dari perang Tabuk. Jadi Tabuk dengan Madinah itu 600 km. Kita coba bayangkan di zaman sekarang kita berjalan dari Banda Aceh ke Medan dengan mobil yang nyaman, dengan AC, misalnya dengan kursi yang empuk. Lelah nggak kira-kira? Boring ya pasti ya. Jadi boring. Di tengah perjalanan lelah mereka karena terlalu panjang perjalanan. Akhirnya manusia itu kan ketika lagi capek, lagi lapar, kurang tidur, pasti suka keluar yang aneh-aneh. Betul nggak? Betul ya. Jadi di tengah boringnya mereka, dia cerita, dia mengungkapkan nggak ada orang yang lebih mementingkan perut dibandingkan mereka. Tidak ada orang yang lebih pengecut dibandingkan mereka. Siapa yang dimaksudkan? Rasulullah SAW. Tapi mereka nggak tertawa. Mereka sifatnya nggak terlalu ngolok-ngolok. Ya ini kan sudah ngolok-ngolok tertawa lagi, itu kan parah nggak? Jadi kita lagi duduk-duduk misalnya, wah ada orang ketawain kita. Padahal dia bukan ngomongin kita, kenapa dia tertawa? Pasti ada sesuatu ya di hati kita. Nah, mereka itu nggak tertawa. Dia ngomongnya seperti itu, nggak ada orang lebih mementingkan perut dan sebagainya. Kemudian ada seorang sahabat waktu itu hadir, saya akan mengadukan kepada Nabi apa yang kalian lakukan, apa yang kalian ucapkan. Ternyata turun ayat pada waktu itu. Ya, nah ketika turun ayat, datang mereka meminta udzur kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami tadinya cuma sekedar main-main, kami cuma bercanda, kami nggak serius. Iya, kemudian tetap dibaca oleh Nabi. Katakanlah, apakah kepada Allah, kepada ayatnya dan kepada Rasulnya kalian telah mengolok-olok, sungguh tidak ada uzur bagi kalian dan kalian telah kafir yang tadinya kalian adalah orang sebagai orang yang beriman. Nah sekarang orang-orang yang mereka olok-olok agama dengan lelucon tadi, justru mereka ketika diingatkan bukan masalah takut, bukan masalah nyesal atau lain sebagainya, malah menyerang balik. Ente so suci, ente ini so agamis, lain sebagainya. Inilah kondisi manusia. Ya cuman ya kita tidak punya kemampuan untuk menghentikan apa yang mereka lakukan, kecuali kita mengingatkan siapa orang-orang yang mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan bisa menjadi pelajaran. Ya terkadang orang-orang seperti itu sudah sulit untuk kita berbicara. Namun bukan berarti kita berputus asa ya dari rahmatnya Allah, karena Allah bisa memberikan hidayah kepada siapapun. Tapi setidaknya ada orang-orang di tengah nih. Orang yang di tengah-tengah, yang nggak kesini. Ya mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan hati-hati. Jangan menjadikan agama itu bahan olok-olokan. Ya, dan ini sesuatu yang nggak dibenarkan dalam agama, dan sebenarnya juga nggak dibenarkan dalam aturan negara. Kan seperti itu. Jadi atas alasan apapun itu tidak boleh. Dan itu bisa mengakibatkan kehilangan nilai keislaman seseorang. Iya, bisa kehilangan seseorang. Dikatakan, wah saya sudah sering sholat dan lain sebagainya dan apa atau bahasa yang disebutkan tadi ya.
Jelas ini nggak dibenarkan. Karena sebagian sahabat Nabi dulu ketika mereka akan sholat itu wajah mereka menguning. Karena pucat takut mereka akan berhadap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, jadi bukan dijadikan lelucon. Jadi kan Akhi Iqbal juga kita lihat sekarang yang sering dibercandakan itu kan tentang neraka ya. Iya. Sampai ada salah satu di lelucon agama itu mereka bertanya, ini kan manusia itu kan sifatnya tuh kan beradaptasi. Kalau seandainya kita sudah masuk neraka nih, terus kita dibakar setiap hari di neraka, seharusnya tubuh kita udah bakal biasa dong. Jadi kan nggak apa-apa kita masuk neraka. Jadi kan akhirnya tuh ditertawakan. Akhirnya neraka menjadi sepele. Itu kan berarti gimana itu? Sedikit tanggapan Ustadz nih soal hal-hal yang seperti itu. Jelas. Jadi para ulama ketika mereka membahas tentang bentuk-bentuk olok-olok dari agama, yaitu dari antara bentuknya tidak memiliki rasa takut kepada adabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati dirinya syadidul iqab. Allah mensifati Allah memiliki hukuman yang sangat keras. Dan juga Nabi SAW mensifati neraka itu dibakar sekian ribu tahun, yang kemudian di apinya menjadi merah, kemudian dibakar sekian ribu tahun, kemudian apinya menjadi biru, kemudian dibakar sekian ribu tahun, kemudian menjadi hitam legam. Dan kesitulah kemudian manusia akan diseret. Ya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim, tidaklah mereka semakin lama di neraka kecuali azab yang mereka rasakan itu semakin pedih dan semakin menyakitkan. Ya, itu yang Allah sebutkan. Jadi mereka menggunakan logika-logika yang sebenarnya tidak ada memiliki rasa takut kepada Allah. Ya, para malaikat, itu malaikatnya Allah itu makhluk yang besar. Bahkan disebutkan malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap. Satu sayap malaikat Jibril itu bisa menutup ufuk alam semesta. Tapi malaikat itu ketika mendengar firman Allah, mereka tersungkur karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi mendengar tentang neraka. Iya, malaikat penjaga pintu neraka. Malaikat menjaga pintu neraka. Yang tentunya ketika dia menjaga neraka, dia tidak akan merasa sakit ketika dia menjaga neraka. Dalam arti kata dia nggak terbakar. Ya, tetapi kata Rasulullah SAW, aku tidak pernah melihat malaikat penjaga pintu neraka tersenyum setelah Allah menciptakan neraka. Itu malaikat. Mereka bukan pendosa. Mereka orang yang takut sama Allah. Mereka adalah hamba-hamba yang takut dengan Allah. Tapi luar biasa mereka kekhawatiran dengan neraka tersebut. Lah kita pembuat dosa, pembuat maksiat, kemudian mentertawakan hal yang seperti ini jadikan lelucon. Naudzubillah. Ini jelas bagian istihza kepada agama. Tapi memang namanya karma itu cepat ya, langsung Allah balas ya. Karena kalau kita ngelihat memang hari ini bener banget kayak yang Ustadz bilang tadi, bahwasanya janji Allah itu pasti. Ketika hari ini ada beberapa oknum yang memang mengolok-olok agama, tapi hari ini kejadiannya Allah balas. Iya, benar seperti itu. Nah, tapi Ustadz balik lagi sama pertanyaan tadi Ustadz, kayak Ustadz bilang tadi tentang orang yang mengolok-olok agama. Berarti kan hitungannya udah kafir ya Ustadz ya. Berarti itu orang yang menertawakannya juga tergolong juga sama Ustadz. Jadi para ulama ketika mereka menjelaskan apa saja yang bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Jadi dia bisa dengan ucapan, murtad ya Ustadz. Iya, dia bisa dengan perbuatan. Dia cukup dengan isyarat. Cukup isyarat. Misalnya apa? Misalnya Al-Quran. Al-Quran kalamnya Allah. Kitab suci kita umat Islam. Ya. Dia cuma isyarat tangannya seperti ini. Apa maksud dia mengatakan Al-Quran seperti isyarat yang membentuk pengejekan? Itu pun bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Itu tanpa berucap Ustaz. Tanpa dia berucap ya. Jadi dengan isyarat saja itu bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Karena agama itu bukan lelucon. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulnya. Iya, yang mana Rasul itu mendapatkan ujian dan cobaan, diusir, dilempari kotoran. Untuk apa? Untuk agama. Makanya Nabi kita Muhammad SAW ketika ada orang-orang yang membicarakan beliau, itu hampir beliau nggak pernah gubris, hampir beliau nggak pernah berkomentar. Demikian yang diceritakan oleh Aisyah. Tapi ketika ada orang yang sudah berbicara tentang agama, atau orang-orang yang mereka sudah merendahkan agama, atau orang-orang yang mereka menyimpang dari agama, di situ Rasulullah SAW akan berbicara dengan tegas. Inilah bentuk pengagungan. Ya, siapa saja yang mereka memiliki keimanan, pasti mereka akan memuliakan agama. Dan bentuk memuliakan agama, dia tidak akan menjadikan agama itu sebagai lelucon. Berarti orang yang ikut menertawakan, orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai orang-orang yang tersesat, sekarang kan ada branding lah Ustaz.
Di pemuda tersesat nih, orang-orang yang berkumpul dengan kesesatan mereka gitu. Walaupun mereka menganggap itu sebuah lelucon nih. Berarti kita masuk ke situ, kita ikut menertawakan lelucon agama, kita termasuk dalam golongan mereka. Jelas Allah sebutkan dalam Al-Quran, idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum. Apabila engkau melihat orang-orang mengolok-olok ayat-ayat Allah, engkau berpaling dari mereka. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, jangan kau duduk-duduk dengan mereka. Karena kalau seandainya kau duduk dengan mereka, engkau akan semisal dengan mereka. Demikian kurang lebih arti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran. Jadi ini bukan hal yang sepele. Dia ikut tertawa. Ketika dia tertawa, dia rela atau ridho atau enggak? Ridho. Iya, ketika misalnya ada seseorang dibully, yang lain ada semua orang ikut tertawa. Setuju kan? Ada satu orang dia mukanya masam. Walaupun dia mungkin nggak berbicara, dia nggak suka kamu bully teman saya. Pasti ketika ketidaksukaannya itu adalah ada kebencian yang nampak dari wajahnya. Tapi kalau saya benci sekali sama dia, tapi ketawa dia, ini kan nggak logis ini namanya. Ya pasti sesuatu kebencian itu akan nampak dari wajah, sesuatu kecintaan itu juga akan nampak dari wajahnya, dengan tertawa, dengan tersenyum, tepuk tangan atau yang semisalnya. Jadi buat teman-teman di luar nih, mungkin ini bisa jadi edukasi yang luar biasa malam ini juga. Telah dijelaskan oleh guru kita tadi, bagaimana kita tidak boleh ikut serta nih menertawakan lelucon-lelucon agama. Pasti. Karena secara tidak langsung itu bisa menyeret kita menjadi golongan mereka dan itu bisa mengeluarkan kita dari Islam. Benar. Nah, jadi Ustaz nih mewakili, mungkin kalau seandainya saya di golongan mereka nih, saya akan bertanya, berarti Islam ini kaku dong? Masa nggak boleh bercanda? Masa bercanda aja sampai ada batas? Sedangkan saya tidak serius nih, gimana? Nggak asik dong Islam nih Ustaz. Jadi pertama tergantung siapa yang memandang sebenarnya ya. Dan kita tidak berbicara agama dulu lah. Tadi seperti kita isyaratkan, kita berbicara tentang urusan keduniaan. Orang membuat parade ya lagu Indonesia Raya, misalnya dia buat parade lambang-lambang negara, dijadikan lelucon. Ada nggak hukumnya di sini? Justru di situ juga mereka punya lelucon. Atau misalnya begini, bentuknya nggak lelucon. Ada seorang polisi, ya, yang kita tuh seragam polisi. Kemudian karena toleransinya dia dengan instansi yang lainnya, dia sebagai pembina upacara pakai baju TNI. Gimana kira-kira? Masalah nggak kira-kira? Masalah. Dia nggak lelucon, dia nggak ketahuan. Toleransi. Pasti mungkin kan dipermasalahkan. Loh, kamu kok pakai baju TNI? Padahal kan dia nggak sedang mengajak TNI, dia sedang tidak menjatuhkan ini polisi, tapi ada aturan. Hidup itu punya aturan. Setuju. Iya, dalam kehidupan dunia itu kita punya aturan, apalagi dalam urusan keduniaan, urusan agama. Iya, jadi kalau mereka mengatakan, wah ini Islam kaku, sebenarnya hati kamu saja nggak bisa menerima Islam. Itu saja sebenarnya. Ada orang-orang yang lebih hebat dari kamu, banyak orang yang lebih banyak prestasi dibandingkan kamu, mereka bisa menerima Islam dengan keindahan yang dibawa oleh Nabi SAW. Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu, seorang pemuda yang tampan, yang fashionable pada waktu itu, dia meninggalkan semua kemewahan yang dia miliki karena beliau kagum dengan dakwah yang dibawa oleh Nabi. Apa yang beliau lakukan? Beliau dengan dakwah beliau bisa memberikan hidayah kepada hampir penduduk Madinah pada waktu itu. Bahkan ada seorang sahabat Rasulullah yang berumur 18 tahun dijadikan pimpinan pasukan perang oleh Nabi SAW, dan dia berhasil menaklukkan negeri-negeri yang waktu itu perluasan negeri Islam. Jelas ya. Nah, kita sekarang anak muda yang katanya sok hebat, sok keren, pergaulannya tinggi dan sebagainya, cuman disuruh dititip sama orang tuanya rumah, tolong matikan listrik, matikan air, kalau ayam masukkan ke kandang, kambing tolong dijaga, itu aja nggak becus. Ya, terus apalagi yang lain yang besar-besar. Ini didikan Rasulullah SAW. Jadi pemuda kah, yang tua kah, yang anak-anak, semuanya waktu itu cukup bahagia menerima dakwah yang dibawa oleh Nabi SAW, sehingga nggak perlu Anda buat orang itu tertawa-tertawa supaya lebih menarik tentang Islam itu sendiri. Ya, tapi seperti yang kita sebutkan tadi, kita tidak mengatakan bercanda itu haram secara mutlak, tapi ada canda-candaan yang ibaratnya itu ada batasan-batasannya. Dan hidup ini ya namanya seperti garam. Ya, hidupnya canda terus kan. Orang ini kan orang nggak normal sebenarnya, atau sedih terus. Dan orang banyak tertawa adalah ya orang kan, yang mati hatinya. Ya, mati hatinya. Dan buktinya berapa banyak orang yang kelihatannya bahagia, happy di media sosialnya, tiba-tiba ketangkap, kena narkoba. Kenapa? Saya lagi stres. Ajib nggak?
Iya. Hah? Dia mentertawakan orang, manusia jadikan hiburan untuk menghibur diri, dia sendiri stres. Ya, dan kita insya Allah mungkin nggak pernah dapatkan qari'ul Quran, stres, dan ya mau bunuh diri atau masuk ke ini narkoba, kan begitu. Iya, Nah, Allah. Ustaz, terakhir nih Ustaz, sebelum kita tutup mungkin ada pesan atau nasihat untuk kita Baik. semua yang mendengarkan hari Jadi ini. anak-anak muda, teman-teman semua ya, terkhusus anak-anak muda, kalian masih memiliki umur yang panjang. Walaupun kita nggak tahu umur di sisi Allah, cuman yang namanya anak muda kan kebanyakan umurnya masih panjang. Dan pikiran kalian masih jernih, kesibukan belum terlalu banyak. Maka pergunakanlah waktu dan umur kalian dan kecerdasan dan tenaga yang kalian miliki untuk belajar ilmu agama. Karena sebenarnya siapa yang mendalami ilmu agama, dia akan melihat keindahan Islam. Ya, dalam segala aspek kehidupan itu ada dalam Islam. Akhlak, etika, bagaimana cara bergaul. Contoh sedikit sebelum saya tutup. Pernah kebayang nggak? Di dalam Islam ternyata diatur ketika kita bertemu dengan orang, kita itu kita tidak dianjurkan untuk bertanya mau kemana, dari mana. Itu pertanyaan yang dibenci oleh para ulama terdahulu. Kalau kita kan biasa mau kemana, dari mana, sama siapa, naik apa, mobilnya mobil siapa. Basa-basi gitu ya Ustaz. Ya, jadi hal itu sesuatu yang menurut pandangan orang ini kan terlalu privasi orang. Iya. Ditanya mau kemana, mau dari mana, ini dan lain sebagainya. Pertanyaan beraneka ragam pertanyaan. Ya nggak, kecuali orang yang sudah berteman dekat dan lain sebagainya, hal biasa. Tetapi para ulama yang salaf, mereka bertemu dengan saudaranya, sudah berbulan dia nggak bertemu dengan saudaranya, tidak ada yang ditanya kecuali apa kabar, kamu sehat, udah. Ya, kenapa dia nggak mau tanya mau kemana, dari mana? Mungkin ada sesuatu hal yang dia kamu pergi yang orang lain nggak boleh tahu. Jadi sekecil ini sebenarnya diatur dalam Islam. Keren nggak kira-kira? Iya, keren Ustaz. Luar biasa. Tentunya akan kita pahami ketika kita mendalami Islam ini sendiri. Jazakallah khair Ustaz atas bimbingan ilmunya. Masya Allah sekali ya, sangat banyak dapat ilmu nih kita malam ini. Pingin ngobrol terus, Mas. Tapi waktu ya, juga. Benar. Kita akan jumpa lagi di podcast selanjutnya. Tapi Insya Allah. Yang pasti terima kasih banyak atas waktunya Ustadz dan juga Dais. Makasih banyak untuk hari ini. Dan alhamdulillah podcast kini banyak sekali dapat pelajaran. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembuka pintu hidayah bagi kita semua. Amin. Yang menonton di channel kami ya. Jazakallahu khairan yang sudah berbagi ilmu kepada kita semua yang ada di sini. Semoga bincang-bincang kita pasti akan tentunya kita mendapat minta keberkahan, sekaligus bisa menjadi pembuka pintu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa untuk like video kami. Silakan kirimkan masukan di kolom komentar, dan jangan lupa untuk ikuti di YouTube channel Sunnah Muhammad. Dan sampai ketemu lagi di episode podcast berikutnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana Iqbal dan Dais pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.